Yerusalem, kota yang disucikan oleh umat tiga agama besar, Yahudi, Kristiani, dan Islam, menjadi tujuan berkunjung bagi peziarah dari berbagai negara. Tim VOA bertemu dengan wisatawan religi dari Indonesia yang datang untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa, masjid tersuci ketiga bagi umat Islam, dan kiblat pertama umat. Dari Jordan sampai ke Aqsa itu tenang, aman, dan kita alhamdulillah bisa sholat Jumat, bisa sholat subuh gitu ya. Tidak ada halangan, walaupun di sana sini ada tentara, tapi mereka welcome. Bagi umat Kristiani asal tanah air, banyak lokasi yang bisa dikunjungi terkait sejarah Yesus, termasuk tempat kelahiran Yesus di Bethlehem di tepi barat. Pengawalan kalau kemarin dari Mesir itu kita ada polisi yang kawal. Sampai di sini lebih ke tour guide-nya aja sih. Namun jumlah pengunjung tidak sebanyak sebelum terjadinya perang Israel-Hamas. Pada Desember 2023 misalnya, hanya ada 52.800 wisatawan. Sementara sebelum perang di Gaza, biasanya jumlah pengunjung di atas 300.000 per bulan. Bisara Zaitun adalah warga Israel keturunan Arab yang banyak memandu wisatawan Indonesia. Ia tadinya berharap tahun 2023 dan sesudahnya bisa memulihkan kegiatan wisata religi pasca darurat pandemi. Ketika Israel membuka pintunya lagi dan menerima semua turis dan semua peziarah masuk, kami rasa bahagia. Akhirnya ya bisa hidup lagi ya. Tiba-tiba ada perang dan pasti nggak ada kerja sekarang ya, atau kurang. Minimnya wisatawan juga membuat industri perhotelan harus beradaptasi. Here in this place, we found that there were some journalists in town, and so we tried to target some journalists, and we were able to attract a number of companies, Dutch TV and Guardian and some Spanish and Italian agencies and stuff like that. Okay, who responded to our calls and they stayed here. Meski perang Israel-Hamas berpusat pada Gaza, tepi barat dan Israel ikut terkena dampaknya, termasuk secara ekonomi. Menurut laporan akhir tahun, Biro Pusat Statistik Palestina dan Otoritas Moneter Palestina menyebutkan perekonomian Palestina pada kuartal terakhir 2023 anjlok 33% akibat dampak perang di Gaza. Di tengah perang, angka pengangguran di Gaza melonjak ke 74%. Sementara di tepi barat, sekitar 29%. Analis menilai rekonstruksi ekonomi pasca perang akan perlu waktu lama. There's like two horizons. One is a 1-year horizon, one is a 3 or 4 or 5-year horizon. And the 1-year horizon, there are two major things you have to do. You have to provide immediate relief, which is something that will take months before it's no longer needed. Sektor yang mengalami perlambatan paling tajam adalah konstruksi dan pertanian. Sementara ekonomi Israel tertekan oleh perang yang membuat anggaran militer membengkak. Bank Sentral Israel memperkirakan pertumbuhan ekonomi bakal melemah pada 2024 ke kisaran 2%. Dari Yerusalem, Yuni Salim, Rere Wahyudi, Valdia Baraputri, dan tim VOA.